Bab 984. Baginya, tujuan perjalanannya sederhana, untuk membunuh Lin Yu. Ini juga alasan mengapa dia ingin melamar single dengan Lin Yu. Sebagai pembunuh nomor satu di biarawan, dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri ini, dan dia hampir mencapai ikatan dengan Bairentu sekarang, jadi itu bisa dianggap sebagai verifikasi dan penegasan kekuatannya. Dan dibandingkan dengan keahliannya, senjata terhebatnya sebenarnya adalah keberanian untuk menganggap kematian sebagai rumah. Dia hanya memberitahu Lin Yu bahwa selama Lin Yu kalah, Lin Yu akan mati, tetapi dia tidak membuat tuntutan lain. Sepertinya dia tidak peduli dengan konsekuensinya setelah dia membunuh Lin Yu. Mungkin, dia tahu bahwa setelah membunuh Lin Yu, dia akan dibunuh oleh Bu Cheng dan 100 orang tuh, tapi dia tidak peduli. Baginya, selama dia membunuh Lin Yu, dia sudah selesai, hidupnya lengkap, hidup dan mati tidak ada artinya. Mungkin ketika dia memasuki ibu kota, dia tidak berpikir untuk keluar hidup-hidup. Faktanya, ini adalah tempat paling menakutkan di biara. Seseorang yang memiliki hati kematian seringkali paling sulit untuk dikalahkan. Dan dia adalah orang yang sangat cakap. Namun, Lin Yu memiliki ekspresi santai ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia menyeringai dan mengangguk, "Yah, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat sedikit. Meskipun Anda tidak menyebutkannya, Anda dapat yakin, selama jika Anda dapat membunuh saya dapat menjamin bahwa Anda akan meninggalkan ibu kota dengan damai." Saat dia menoleh ke arah Bu Cheng, Bairentu, Han Bing dan yang lainnya berkata, "Kakak Bu, Kepala Han, jika dia membunuhku, jangan mempermalukannya, dan biarkan dia meninggalkan ibu kota dalam keadaan utuh. Ini permintaan saya kepada Anda, saya harap Anda berjanji kepada saya." Viper mendengus ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan menatap Lin Yu dengan sedikit jijik. Dia merasa bahwa Lin Yu hanyalah belas kasihan palsu. Jika dia benar-benar membunuh Lin Yu, dia tidak akan pernah memaafkan orang-orang ini. Lewati dia. Lagi pula, dia baru saja memarahi Lin Yu sebagai iblis kecil barusan, dan Bu Cheng hendak melawannya dengan keras. "Anak," dia baru saja mengatakan beberapa hantu kecil. Siapa yang berjuang keras karena kata hantu kecil? Dapat dilihat bahwa tingkat pemeliharaan Lin Yu oleh kelompok Bu Cheng telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Jadi dia tahu bahwa Bu Cheng dan yang lainnya tidak akan pernah setuju dengan kata-kata Lin Yu. Tapi yang tidak dia duga adalah setelah mendengar kata-kata Lin Yu, Bu Cheng, Bairentu, Han Bing dan yang lainnya mengangguk dengan senang dan setuju, tanpa ragu-ragu. Viper tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut, dan memandang Bairentu dan Han Bing dengan heran. Setelah Lin Yu melihat ekspresinya, dia segera menyeringai dan berkata, "Mengapa, tidakkah kamu berharap bahwa mereka akan berjanji padaku?" Viper menyipitkan matanya dan melirik Lin Yu, tanpa berbicara, jelas diam-diam setuju. "Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, karena di dalam hati mereka, kamu tidak akan menang sama sekali." Lin Yu menyipitkan matanya dan memandang Viper sambil tersenyum, memancarkan kepercayaan diri yang besar. Dia benar. Alasan mengapa Bairentu dan Han Bing dan yang lainnya setuju adalah karena mereka tahu kekuatan Lin Yu. Meskipun Viper ini pandai dalam hal itu, dia tetap hanya bisa dihancurkan. Oleh karena itu, Han Bing, Bu Cheng dan yang lainnya tidak akan khawatir bahwa Viper akan membunuh Lin Yu sama sekali, bahkan jika Lin Yu mau, Viper akan mati dengan menyedihkan. Ketika Viper mendengar kata-kata Lin Yu, otot-otot di wajahnya melonjak, dan jejak kekejaman melintas di matanya, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan, dan kemudian menggerakkan tangan dan kakinya dan berkata dengan dingin, "Pergi." "Tunggu." Li Zenseng berteriak dingin, menunjuk ke saku taktis di pinggang Viper, dan berkata dengan suara yang dalam, "Lepaskan saku dari pinggangmu." Meskipun dia tidak melihat adegan Viper melempar benda keras hitam ke Lin Yu barusan,
dia masih bisa tahu dari kantong yang menggembung, yang kemungkinan besar berisi guntur, detonator dan sejenisnya. Dalam pertarungan sengit ini, jika Anda sedikit ceroboh dan mengguncang pin tembak di granat, Anda dapat langsung meledakkan granat, dan kemudian semuanya akan mengikuti. Pengecut. Viper mencibir, lalu langsung melepas ikatan kantong taktis di pinggangnya dan melemparkannya ke samping. Bagaimanapun, dia yakin bisa mengalahkan Lin Yu dengan kekuatan, jadi tidak perlu menggunakan isi kantong taktis ini. Kantong taktis yang berat jatuh ke tanah dengan suara teredam, dan ekspresi Li Zenseng dan yang lainnya langsung berubah. Li Zenseng buru-buru bergegas ke tas pinggang taktis dan meraih tas pinggang langsung ke sisinya, melihat bahwa tidak ada yang tidak biasa, dia menghela nafas lega. Ketika Viper sedang berbicara dengan Lin Yu barusan, dia terus menatap saku taktis ini, karena takut sesuatu yang keluar darinya akan menyebabkan ledakan lagi. Pada saat ini, dia memegang saku taktis di tangannya dan dia benar-benar lega. Chun Seng, Qiu Man, Zhang Laosan dan Zhu Laosi di samping juga melihat dengan rasa ingin tahu di saku taktis ini. Ini adalah pertama kalinya mereka bersentuhan dengan saku taktis militer dan granat ini. Jangan bergerak, begitu kamu menabrak granat di dalam, kamu bisa membunuh kami kapan saja. Li Zenseng meneriaki mereka dengan suara rendah. Viper, yang telah melepas saku taktisnya, tampak lebih gesit. Kedua pedang di tangannya bergetar tajam. Dia menatap Lin Yu dengan penuh harap. Dia tampak sangat bersemangat untuk melawan Lin Yu, dan sudut mulutnya menimbulkan seringai. Dengan dingin berkata, "Di mana senjatamu? Bukankah ini?" Lin Yu berkata bahwa dia mengayunkan tangannya, dan melihat bahwa dia memegang dua pisau tajam berbentuk gigi serigala yang dia tarik dari tulang kering stepper. Setelah melihat dua pisau kecil di tangan Lin Yu, Viper tertegun, dan kemudian memandang Lin Yu seperti orang bodoh, dan berkata dengan terkejut, "Kamu ingin menggunakan dua pisau kecil ini untuk melawanku?" Meskipun dua pisau kecilnya terbuat dari bahan khusus, mereka sangat tangguh, tetapi panjangnya terlalu pendek, sepanjang jari telunjuk, mereka hanya bisa dianggap sebagai senjata tersembunyi, bukan senjata sama sekali. "Ya, bagaimana? Begini, apakah adil bagimu?" Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Adil." Viper tiba-tiba mencibir, mengetahui bahwa Lin Yu mempermalukannya, dan berkata dengan marah, "Aku khawatir kamu tidak tahu bagaimana kamu mati." Saat dia berbicara, cahaya dingin melintas di matanya, dia menjepit pisau di bawah ketiaknya, mengeluarkan sepasang sarung tangan dari sakunya dengan sangat rapi, lalu meletakkannya dengan rapi di tangannya, lalu meraih pedang itu, menendang kakinya, dan tubuhnya galak. Tanah bergegas keluar dan bergegas menuju Lin Yu. Ketika dia bergegas ke Lin Yu, pergelangan tangannya bergetar dan dua pedang menghilang secara ajaib. Pada saat yang sama, dia membanting tinju ke Lin Yu. Kepala bulu. Lin Yu sedikit mengernyit, tanpa menggerakkan tubuhnya, lengannya tiba-tiba terangkat, pergelangan tangannya berputar, dan ujung pisau kecil di tangannya menusuk tinju yang telah dipukul Viper. Ding! Dengan suara yang tajam, sarung tangan di kepalan Viper sama sekali tidak tergores oleh bilah tajamnya, tentunya sarung tangan tersebut terbuat dari bahan metal khusus. Pada saat yang sama, Lin Yu tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan di ujung telapak tangannya. Dia menyipitkan matanya dan tiba-tiba menemukan bahwa sarung tangan hitam yang dikenakan oleh Viper memiliki lapisan duri seperti rambut hitam. Karena duri ini memiliki warna yang sama dengan sarung tangan, dan terlalu kecil, dan berada dalam kegelapan, Lin Yu pada awalnya tidak menyadarinya. Dan saat dia menyapa ujung pisaunya, paku-paku ini kebetulan melukainya, tetapi untungnya bilah itu menghalangi jarak untuknya, jika tidak, semua jarum di sarung tangan Viper bisa jatuh ke tangannya. Kulit Lin Yu berubah, dia menutup tangannya dengan tiba-tiba, dan dengan cepat menarik tubuhnya, dan kemudian menjabat tangan yang ditusuk itu, menggerakkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk memaksa darah keluar dari luka.
Dia tahu itu sejak dia menggunakan ini. Jika duri menyerang manusia, ular berbisa itu pasti beracun. Lin Yu melirik Viper dengan dingin dan berkata dengan serius, penjahat tercela. Ekspresi kegembiraan tiba-tiba melintas di mata Viper. Sepertinya dia sedikit bersyukur dia telah berhasil. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Sekali lagi, dia meneriakkan sesuatu yang tidak dimengerti Lin Yu dan yang lainnya. Kemudian dia membanting kakinya dan bergerak ke arah Lin lagi. Yu bergegas, dan tinjunya yang bersarung tangan hitam menyapu Lin Yu dengan tajam dan tajam. Lin Yu menghindar dengan cepat, tidak berani mengambil tinju Viper ini dengan mudah. Sambil menghindar, dia melihat karakteristik gerakan Viper. Melihat bahwa sulit bagi Viper untuk menyakiti Lin Yu dengan tangan kosong, dia tiba-tiba menyentuh punggungnya dengan tangannya, dan langsung mengeluarkan dua pedang dari punggungnya, dan bergegas menuju Lin Yu. Ternyata ada magnet di pinggang belakangnya. Li Zhensheng melihat pemandangan ini dan bergumam dengan suara rendah. Baru kemudian dia menemukan bahwa dua pedang Viper telah disembunyikan di pinggang belakang, menunjukkan bahwa pasti ada magnet diikat pinggang-pinggang belakang Viper. Dapat dilihat bahwa pakaian Viper itu dimodifikasi khusus. Segera setelah dua pedang Viper dilepaskan, keagresifan dan ancaman mereka tiba-tiba meningkat. Ilmu pedangnya sangat cepat, kasar, dan dengan rasa misteri yang unik di Asia Tenggara. Teknik pisau dalam pengoperasiannya berbeda, tetapi ada kesamaan di antara perubahannya. Lin Yu melihat teknik pedangnya, matanya tiba-tiba melebar, dan dia bersemangat, dan setelah dia mengelak beberapa kali, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah mempelajari sesuatu yang telah dia pelajari ketika dia dikunci di pesawat militer. Teknik pedang yang disebut Liu Ye Ken Hua, sepertinya bisa menahan teknik pedang aneh dari Viper. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berbalik ke satu sisi tubuhnya, memutar pisau di tangannya, dan mengeluarkan kekuatan dari tubuhnya, beberapa dengan lembut menunjukkan teknik sisa pisau bunga daun yang gugur, dan menyerang ke arah tubuh bagian atas dari Viper. Gerakannya tidak bisa dikatakan lambat, tapi juga tidak bisa dikatakan cepat. Apalagi postur dan kekuatan tiap pukulannya agak empuk, terkesan agak empuk, seperti pasien yang sakit-sakitan. Bagi orang luar, setiap gerakan dan setiap gayanya tidak ada yang mematikan. Terlebih lagi, pisau di tangannya sangat pendek sehingga tidak bisa lebih lama lagi, tidak ada bedanya dengan tangan kosong. Faktanya benar, pedangnya tidak mengancam Viper. Yang pertama karena pedangnya lembut, dan yang lainnya karena pisau di tangannya terlalu pendek, jadi dia tidak bisa melukai Viper sama sekali, tapi meski langkahnya sangat fleksibel, pisau Viper juga tidak bisa melukainya. Daun gugur. Bu Cheng dan Bai Rentu mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Mereka telah mempelajari serangkaian teknik pedang ini dari Lin Yu dan mereka secara alami akan mengenali mereka, tetapi wajah mereka berdua penuh keheranan. Mereka tidak tahu mengapa Lin Yu menggunakan rangkaian teknik pedang ini. Karena teknik pisau ini sama dengan namanya, seperti daun-daun berguguran di penghujung musim gugur dan sisa bunga di musim dingin. Lembut dengan rasa tertekan, gampang membuat lawan merasa lemas dan lemas, sehingga kamu bisa mengendurkan kewaspadaan, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang bagian vital musuh. Pukul itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah teknik pisau yang sangat baik, tetapi sangat tidak pantas bagi Lin Yu untuk menggunakannya di sini, karena daun dan bunganya yang rileks dan lembut, sedangkan teknik pisau Viper cepat dan ganas. Lin Yu menggunakan teknik pisau ini harus benar-benar dihancurkan dan ditahan. Ini seperti daun jatuh kanibalisme ditemui hembusan angin dan hujan, tidak ada perlawanan sama sekali. Ketika Viper melihat set ilmu pedang Lin Yu ini, dia juga mencibir dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menempatkan Lin Yu di matanya. Dia tahu bahwa jika Lin Yu bersikeras menggunakan set ilmu pedang ini, dia tidak akan memiliki beberapa ronde. Lin Yu bisa dihancurkan sampai mati. Dia mengguncang pedang di tangannya dengan erat, dengan setiap gerakan dan setiap gaya dia sengaja meningkatkan kekuatannya,
dan menebas tubuh Lin Yu dengan keras, seolah-olah dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Lin Yu. Tetapi untuk beberapa putaran setelah itu, kulitnya berubah tiba-tiba, dan jejak kepanikan muncul di matanya.